Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus saya ucapkan kepada kita semua, keluarga besar Jemaat GPDL Sadai Magelang dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan renungan saat ini. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita saat ini terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada anak didiknya. 1 Timotius pasal 1 sampai pasal yang ke-6. Sekali lagi, 1 Timotius pasal 1 sampai 1 Timotius pasal yang ke-6. Bapak Ibu bisa mengikuti pembacaan ini. Saya akan mengambil bagian atau menyampaikan firman Tuhan dalam bagian ini di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai yang ke-10. Ada beberapa ayat di sana. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10 berkata begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Sekali lagi, ibadah itu dapat memberi keuntungan yang besar. Kita amenkan ini. Ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya beri judul renungan saat ini, uang atau bijak dalam menggunakan uang. Uang. Siapapun kita yang ada di dunia ini, kita pasti membutuhkan uang. Diberkati, dicukupkan, dan kalau boleh diberi kekayaan. Sebab sekali lagi, uang diberi kelimpahan, dicukupkan, menjadi kaya bukanlah hal yang salah atau berdosa. Yang salah di mata Tuhan adalah ketika kita menggeser kedudukan Tuhan. Dia yang seharusnya kita cintai, tetapi cinta kita sudah beralih mencintai uang atau kekayaan lebih dari kita mencintai Tuhan. Itu seperti yang kita baca tadi. Yohanes pasal 10 ayat 10 janji firman Tuhan, aku datang supaya kita memperoleh dalam segala kelimpahan. Jadi maksud kedatangan Tuhan juga untuk membuat kita hidup dalam kelimpahan. Itu adalah salah satu bagian atau rancangan Tuhan untuk kita. 1 Korintus pasal 5, pasal pertama ayat yang ke-5, Rasul Paulus juga berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, kamu sudah diperkaya dalam segala hal. Jadi dalam segala hal, kita bisa terjemahkan dalam segala hal itu. Dan saya percaya kita pun, Tuhan sudah memperkaya kita yang percaya kepadanya dalam segala hal. Jadi bukan hanya dari satu sisi, kekayaan dan keuangan, dalam segala hal ada daftar di sana. Nah, yang ingin kita pelajari di sini adalah bahkan dalam pembacaan kita ini ada orang-orang yang mencintai uang, mereka terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, terjerumus di dalam berbagai-bagai masalah dan persoalan. Karena mencintai uang, bahkan dikatakan mereka masuk ke dalam jerat, terperangkap, mereka terkurung, terpenjara. Hidup mereka tidak bebas sebab hanya satu yang mereka pikir, uang dan bagaimana caranya mereka menjadi kaya. Jatuh ke dalam berbagai-bagai nafsu, nafsu yang hampa, yang mencelakakan dan menenggelamkan dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini orang-orang yang mencintai uang. Sekali lagi, uang tidak salah, kaya tidak salah, tetapi mencintai uang
Itu yang tidak dikehendaki Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus memberi peringatan kepada Timotius supaya mereka menyampaikan peringatan ini, supaya mereka mari terus berbuat baik. Mari terus menjadi kaya dalam kebajikan. Mari terus menjadi orang Kristen yang suka berbagi, suka memberi, bukan hanya suka menerima, tetapi suka berbagi, suka memberi, suka berkorban. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Menerima berkat dari Tuhan itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi mari pun kita belajar untuk suka berbagi, memberi. Di hari-hari ini ada banyak orang yang memerlukan di sekitar kita. Mungkin keluarga kita, saudara kita, anak kita, orang tua kita, kerabat dekat kita. Itu menjadi tanggung jawab kita, berbagi dengan mereka. Betapa indahnya ketika kita hidup dengan cara kita berbagi bagi mereka yang membutuhkan. Beberapa poin sebagai perenungan kita, bagaimana caranya kita dapat menggunakan uang. Sekali lagi, menggunakan kekayaan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya catat di sini. Yang pertama saya akan sampaikan kepada kita, mari kita teladani pola hidup atau teladan dari Yesus. Yesus dan keluarganya, ini adalah bulan Natal, peristiwa Natal di sana, di sini kita merayakan Natal. Yesus dan keluarga, Yusuf dan Maria itu mereka bukan orang yang menghambur-hamburkan uang, dan mereka adalah keluarga yang sederhana. Pekerjaan mereka hanya tukang kayu. Mereka hidup sederhana, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ya, ketika Yesus datang ke dalam dunia, khususnya dalam peristiwa kelahiran Yesus, peristiwa Natal itu, dia lahir di tempat yang tidak, saya yakin kita tidak pernah punya rencana dan berkeinginan melahirkan anak kita atau kita dilahirkan di tempat tersebut. Tapi itulah kenyataan yang harus Yesus hadapi. Yesus bukan dari keluarga yang kaya. Dia adalah keluarga yang sederhana. Dan mari kita meneladani juga pola dan cara hidup dari Yesus ini. Pola dan hidup teladan dari Yesus. Hidup dengan cara Yesus hidup. Pola hidup sederhana. Yang kedua, Yohanes pasal 6, di situ menceritakan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan ketika peristiwa mujizat itu terjadi, Yohanes pasal 6 ayat 12 saya akan baca, berkata begini. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lain supaya tidak ada yang terbuang. Pelajaran yang kedua adalah dalam hal kita mengelola keuangan, Tuhan memberi kekayaan kepada kita, jangan boros. Bijak mengatur keuangan. Baik, sebaiknya kita mengatur keuangan. Sekali lagi, jangan boros. Belajar untuk menabung, mengatur keuangan dalam segala hal. Sekali lagi, mungkin kita diberi banyak berkat oleh Tuhan, tapi mari kita menjadi bijak supaya kita tidak menjadi orang yang bersalah dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kita sudah bijak menggunakan uang hari-hari ini? Mari kita belajar. Sebab kalau tidak bijak, kita akan terjerat di dalamnya. Poin yang ketiga adalah uang itu ada dalam hidup kita itu hanya sebagai sarana, pelengkap. Lukas 16 ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah yang abadi. Jadi uang atau kekayaan itu sebagai sarana pelengkap. Ini ikatlah persahabatan dengan mamon. Artinya kita dapat menjalin hubungan dengan siapa saja. Ketika kita membantu dia, menolong dia dalam hal keuangan, itu menjadi perekat bagi kita. Tetapi sekali lagi, uang itu hanya sebagai sarana, sebagai alat, sebagai media, sebagai fasilitas. Uang penting, tetapi uang itu bukan segala-galanya. Uang bukanlah tujuan utama kita. Sekali lagi, uang bukanlah tujuan utama kita. Apalagi menjadi kaya. Ya, diperkaya oleh Tuhan, puji Tuhan. Tetapi sasaran tujuan kita, goal kita, bukan menjadi orang yang kaya.
Jangan sampai uang atau kekayaan itu memperbudak hidup kita. Mari kita menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Bukan uang dan kekayaan, tetapi Tuhan. Yang keempat, dalam menggunakan uang atau kekayaan, harus ada perencanaan, merencanakan. Ini sudah di akhir tahun. Mari kita merencanakan apa yang akan kita kerjakan, lakukan dengan berkat yang Tuhan percayakan bagi kita untuk tahun yang akan datang. Harus ada perencanaan. Lukas 14 mulai ayat 28 sampai 30, Bapak Ibu membaca di sana. Ketika seseorang membangun menara, dia harus membuat perhitungan, mengelola, mengatur. Jadi harus uang itu, kekayaan itu harus kita kelola, keuangan itu harus kita atur untuk tujuan-tujuan yang baik. Kalau ada tujuan yang tidak baik, kita singkirkan itu. Jadi kekayaan atau uang itu atau fasilitas itu, mari kita pakai untuk tujuan-tujuan yang baik. Yang terakhir, saya akan baca ayat ini penting bagi kita. Matius 6 ayat 33. Sekali lagi, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Utamakan Tuhan, maka yang lain Tuhan akan sediakan fasilitas bagi kita. Tahu hal yang harus kita prioritaskan. Memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Uang sekali lagi itu kebutuhan penting, tetapi ada yang lebih penting dari itu. Sebagai orang percaya, jadikan Tuhan, sebab Dia adalah sumber berkat. Kita tidak hanya mengejar berkat, tetapi sumber berkat itu adalah Tuhan. Kita mencari Tuhan, jadikan Dia sebagai prioritas, tujuan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mari kita bijak dalam menggunakan berkat-berkat Tuhan. Sebab uang dan kekayaan, ada yang ayat yang kita baca tadi, 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-7 berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak akan dapat membawa apa-apa keluar. Ini menjadi peringatan bagi kita, seperti apapun yang ada pada kita, kepintaran, hikmat, kekayaan, uang dan lain sebagainya, itu hanya untuk kita gunakan selama kita masih ada di dunia ini. Yang akan kita bawa kepada Tuhan adalah iman, keyakinan, dan kepercayaan kita. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini mengingatkan kita, mari kita bijak menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, termasuk uang ataupun kekayaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami, keluarga besar Jemaat GPDL Sadai Magelang, untuk dapat menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami, umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, biar melalui renungan saat ini mengingatkan kami bahwa kehidupan kami lebih berharga di hadapan Tuhan dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah izinkan kami nikmati selama kami di dunia ini. Bawalah kami untuk berhikmat, menggunakan dan memanfaatkan semua fasilitas yang Tuhan percayakan bagi kami. Segala puji bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.